Oke, assalamualaikum teman-teman. Assalamualaikum juga Pak Fadoli. Selamat siang semuanya. Jadi di video kedua saya di sini akan membuat tutorial mengenai otomatisasi Word untuk membuat outline eh, penelitian, laporan penelitian atau laporan-laporan yang lain. Cuma saya di sini menggunakan contoh untuk penelitian. Jadi judul yang saya buat di sini pengaruh sistem penjaminan mutu internal SPMI atau SPMI terhadap indeks prestasi mahasiswa Universitas Negeri Jakarta. Nah, di video tutorial ini saya udah membuat nih outline-outline-nya gitu. Outline-outline jadi biar saya nggak perlu ngetik-ngetik lagi itu udah saya buat semua. Tapi belum saya blok-blok untuk heading-headingnya atau untuk halaman-halamannya ini masih raw, masih yang mentah-mentahannya aja gitu. Oke. Jadi yang pertama saya akan lakukan adalah saya buat halamannya. Oke. Saya buat halamannya Oke, page number. Kita pilih yang bottom of the page atau yang di bawah gitu, yang biasa dipakai tuh yang bawah ini ya. Tuh. Nah, cuma permasalahan di sini adalah jadi cover ini jadi masuk ke halaman juga gitu dan yang lembar pengesahan, abstrak ini masih berupa angka. Dan yang kita inginkan untuk penelitian biasanya itu menggunakan yang I itu angkanya. Jadi 1, 2, 3-nya menggunakan I, 1, 2, 3, 4-nya. Kalau yang daftar isi awal-awal sebelum masuk bab 1. Jadi bab 1 baru masuk angkanya. Nah, bagaimana sih caranya? Jadi yang pertama kita lakukan adalah kita pencetanya di lembar pengesahannya. Kita pilih yang layout. Oke. Nah, kita pencet breaks. Nah, kita pilih yang next page. Jadi gunanya next page ini apa sih? Gunanya next page ini itu memisahkan antara page yang saya pilih dengan page atasnya. Nih kan kalau ini section 1 ya kan. Ini section 2 dan ke bawahnya ini karena saya udah pisahkan sekali, itu section 2 semua gitu. Nah, jadi apa sih fungsinya memisahkan itu? Kalau kita pisahkan, kalau misalkan halaman yang di atasnya kita delete, yang di bawahnya ini uh, tidak terdelete gitu dan juga halamannya jadi count ulang gitu, terhitung ulang dari awal gitu. Nah, ini seperti ini kan satu nih. Ini kan satu juga ya. Nah, kita buat yang link to previous-nya. Kita matikan dulu link to previous-nya. Nah, kita buat matikan. Nah, ini kita hapus ya. Nah, ini kan jadi satu nih. Nah, cuma yang ininya jadi nggak ada tuh. Nah, cuma yang kita lakukan adalah yang kita inginkan di sini. Jadi dalam format yang huruf I itu. Kita ubah dulu formatnya. Nah, I. Nah, sekarang udah berubah jadi I kan. Cuma yang satunya itu nggak ada. Halaman satunya nggak ada. I itu I kayak gitu. Nah, permasalahan berikutnya adalah di yang bagian bab 1 ini kita tuh maunya angka gitu. Cuma ini masih 4 dalam bentuk I. Apa yang kita lakukan? Sama seperti tadi. Yang kita lakukan adalah kita ke layout, terus kita breaks lagi, next page. Nah, di sini jadi section 3 ya kan, jadi section 3 ini section 2. Jadi perhitungan yang di section 2 ya udah section 2 aja gitu, di section 3-nya nggak berlanjut. Nah, tuh ulang lagi kan dari satu. Nah, cuma di section 3 kan kita maunya angka ya, bukan I ini. Kita ke page number lagi, format, kita ubah menjadi angka, sah. Sah. Nah, begitu. Tuh ya. Jadi sudah terlihat di sini halaman cover tidak ada angka, tidak ada apa-apa nomor. Ini dari pengesahan udah ada tuh, tapi I bentuk ya. Terus daftar isi juga I juga, I2. Nah, ini I3 abstrak. Nah, pendahuluannya udah halaman tuh, halaman 1, halaman 2, halaman 3. Nah, seperti itu. Nah, yang kita lakukan berikut adalah, ini kan halaman sudah benar ya. Yang kita lakukan berikut adalah kita ingin membuat daftar isi secara otomatis. Nah, bagaimana sih cara membuat daftar isi secara otomatis? Jadi yang pertama itu lebar pemesannya kita blok di heading 1. Nah, cuma ini biru kayak gini kan, gak enak lihatnya, gak rapi. Kita klik kanan, yang heading satunya itu kita modify. Nah, ini kita tinggal pilih nih, mau kita seperti apa. Times New Roman, 12, bold, tengah. Nah, sudah. Warnanya ganti hitam. Nah, kita punya oke. Okay. Nah, itu lebar pengesahan. Daftar isi juga. Kita tinggal pencet aja nih heading 1 karena tadi kita udah edit heading satunya seperti apa. Abstrak juga.
heading satu. Oke, bab satu juga heading satu. Nah ini juga heading satu, ini juga heading satu. Oke sudah ya. Nah coba kan kalau heading dong dijadiin daftar pustaka, ya udah nanti munculnya headingnya aja gitu yang cuma di heading. Nah, bagaimana sih cara membuat latar belakang ini gitu, tujuan manfaat jadi masuk daftar isi juga. Nah, caranya itu kita jangan mencetak heading satu. Kalau kita mencetak heading satu, kesannya nih latar belakang ini bukan subpoin dari bab satu gitu. Jadi masuknya tuh jadi kayak poin baru gitu, kayak bab baru gitu jatuhnya. Nah, kita cara buatnya adalah kita pencet heading 2-nya gitu. Pencet gini, kita pencet heading 2. Nah, tapi kita modify dulu karena tadi belum rapih ya. Kita buat Times New Roman 12 bold, kita mau di kiri ya, nggak di tengah kayak ini, warna hitam. Nah, cara buat berikutnya karena kita mau ini jadi subbab, kita pilih numbering. Nah, ini kita pilih nih yang satu, klik satu ini. Udah kita okein. Oke. Nah, udah tuh. Udah, ya kan? Ini kita tinggal pencet. Nah, tuh manfaat juga kita tinggal pencet. Udah kita tinggal pencet nih. Jadi duanya, udah tuh. Nah, ini udah jadi nih subbabnya nih. Kalau kita bikin daftar isi secara otomatis, bab satu ini sebagai bab di atasnya gitu. Nah, terus ada poin-poin di bawahnya untuk poin-poin kecilnya latar belakang gitu. Nah, kita mau buat juga nih bab 2-nya seperti apa. Nah, kita buat tadi style bab 2. Bab 2. Oke. Nah, cuma kita edit dulu, modify. Kita mau seperti apa? Kita mau seperti heading 2. Oke, itu langsung otomatis, tapi angkanya kita ubah. Karena bab 2 kita pilih yang ini nih. Itu. Oke. Nah, itu langsung tuh. Tuh, langsung kan dia. Nah, tuh langsung dia. Jadi poin 2. Begitu pula yang bab 3. Kita gini dulu, modify. Terus kita ubah jadi yang kayak bab 2, heading 2 aja. Nah, nih. Oke. Oke. Nah, nih. Oke. Oke. Nah, udah nih. Ini bagaimana sih kita tahu bahwa ini bakal masuk daftar isi secara otomatis? Kalau kita pencet ini ada kayak gini-gini ada segitiga yang di kirinya. Nah, itu berarti artinya yang kita ini udah masuk ke headingnya. Nah, itu heading. Nah, terus heading, terus heading, terus heading. Ya udah setelah kita buat gini, kita tinggal referensi pencet table of content. Nah, kita pilih yang ini. Sah, asik. Udah deh tuh langsung kan otomatis. Udah bener belum nih? Coba kita cek ya lembar pengesahan. I, betul. Daftar isi. I2, betul. Daftar isi 3. Abstrak. I3. Oh, udah betul. Terus apakah saya sudah benar? 112222 udah ya. Tadi kan setiap halaman. Nah, itu udah ya. Setiap halaman, setiap bab gitu. Jadi udah bener lah, insya Allah. Udah deh, kita tinggal saja ini ya. Kalau misalkan ada perubahan dari daftar isinya, kita blok dulu jangan lupa. Nah, terus kita tinggal refresh nih. Nah, nih update table. Nah, gitu. Sesimpel dan semudah itu. Jadi sekian tutorial untuk otomatisasi daftar isi dengan blocking-blocking headingnya dan membuat halaman-halamannya gitu. Untuk memisahkan halaman satu, halaman cover, halaman pengesahan gitu deh. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Terima kasih Pak Faduli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.